Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai pada surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dhalan fahada." Dan dia Allah mendapatimu dalam keadaan dulunya tidak tahu Alkitab ataupun al-iman, lalu Allah memberikan petunjuk ataupun hidayah. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa wajadaka dhalan fahada, ay wajadaka la tadri mal kitabu walal iman. Dia Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan engkau tidak mengetahui apa itu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan tidak pula tentang al-iman. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagaimana yang sebelum-sebelumnya menunjukkan tentang bagaimana perhatian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan ketika beliau diutus sebagai Nabi Rasul sampai di akhirat. Ya, Rasul SAW senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi dunya wal akhirah. Ya, ini juga sudah kita sampaikan untuk membantah statement orang-orang musyrikin yang menyatakan bahwasanya Allah menyampaikan, membiarkan, tidak memperhatikan, bahkan membenci Nabi Muhammad. Maka Allah bantah, ya sudah kita sampaikan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Bahkan sekali lagi Allah memperhatikan Nabi kita Muhammad SAW fi dunya wal akhirah. Di antaranya wa wajadaka dhalan. Kata-kata dhalan di sini yang benar, dhalan itu artinya di antaranya
tidak mengetahui sesuatu. Bukan tersesat artinya, atau naudzubillah min dalik, menuduh nabi dahulunya tersesat dari jalan yang lurus. Ini sesuatu yang tidak benar. Kata Syekh, makna dolan ay wajadaka la tadri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ilmunya, Allah mengatakan la yadillu rabbi wa la yansa. La yadillu, Rabbku tidak yadil. Kata-kata yadil di sini jangan diartikan tersesat, naudzubillah min dzalik. Yang benar, Rabbku tidak pernah tidak tahu. Itu artinya apa? La yadillu rabbi. Rabbku tidak pernah tidak tahu. Artinya ilmunya Allah azali. Sudah ada sejak dahulu kala. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan. Itu makna la yadillu rabbi. Maka demikian pula di sini makna dolan, artinya Nabi Muhammad dahulunya tidak tahu apa itu Al-Quran, tidak tahu apa itu Al-Iman, tidak tahu perincian syariat Islam sampai diturunkan wahyu kepada beliau. Ini sekali lagi makna wa wajadaka dhalan fahada. Karena kata Syekh tadi, Allah mendapatimu dalam keadaan engkau tidak tahu apa itu Alkitab ataupun Al-Iman. Ini berdasarkan firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-52. Ini tafsir ayat dengan ayat. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ketika beliau mentafsirkan wa wajadaka dhalan fahada, beliau membawakan surat Asy-Syura ayat ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kata Allah, kami mewahyukan kepada dirimu wahai Nabi Muhammad. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, mewahyukan kepada dirimu ruhan, yaitu Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, ma kunta tadri, dahulu engkau tidak tahu. Mal iman, mal kitab walal iman. Tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu Al-Iman. Dengan perincian syariat Islam, Nabi Muhammad tidak tahu. Allah yang mengajarkan kepada beliau, Allah yang mewahyukan kepada beliau. Ini makna wa wajadaka dhalan fahada. Jadi hati-hati, jangan sampai menerjemahkan tidak sesuai dengan tafsir yang benar, sampai mengatakan dahulunya Nabi Muhammad tersesat dari jalan yang lurus. Atau sebagaimana dahulu yang pernah kita sampaikan, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dituduh Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan dengan memakai ayat surat Al-An'am, ayat ke-70-an. Falamma janna alail lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam telah datang, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Kemudian beliau mengatakan ini adalah Rabbku. Ketika bintang-bintang itu tenggelam, kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Demikian pula ayat yang setelahnya, kata sebagian orang, ini Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman yang keliru tentang Nabi Allah Azza wa Jalla. Para anbiya Allah jaga, apalagi sampai na'udzubillah min dzalik, menjadi ateis, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fitrah semua manusia, apalagi fitrah para anbiya, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu nabi pun yang dulunya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga. Namun sekali lagi, ayat surat Al-An'am tadi, kata Imam Ibnu Katsir dan ulama tafsir yang lain, itu Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan kaumnya yang menyembah bintang-bintang, yang menyembah bulan, yang menyembah matahari. Yang intinya, kenapa kalian menyembah makhluk-makhluk ini?
yang semuanya akan tenggelam. Matahari akan tenggelam padahal yang paling besar. Demikian pula bulan, demikian pula bintang-bintang. Apalagi ayat sebelumnya, Nabi Ibrahim sudah mendakwahi ayah beliau untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, meninggalkan kesyirikan. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, sesungguhnya aku melihatmu dan kamu dalam kesesatan yang nyata. Ini sekali lagi dakwah Nabi Ibrahim sekali lagi sangat kental dengan dakwah tauhid, melarang dari kesyirikan. Kemudian disampaikan tadi dialog beliau dengan kaum beliau. Sampai pada akhirnya Allah mengatakan tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujah-hujah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ini dalil ucapan Nabi Ibrahim tentang bintang, bulan, matahari tadi itu dalam rangka dialog. Hujjatuna itulah hujah-hujah yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim mencari hakikat Tuhan. Bukan Nabi Ibrahim dulunya tersesat dari at-tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi juga sama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wa wajadaka dhalan. Bukan Nabi Muhammad dahulunya tersesat dari jalan yang lurus. Beliau apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar. Nah, wa wajadaka dhalan fahada wajadaka la tadrimal kitab walal iman. Dalilnya tadi surat Asy-Syura ayat ke-52. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Lalu Allah pun mengajarkan kepada dirimu Nabi Muhammad apa yang engkau tidak ketahui. Wa wafaqaka li ahsanil a'mal wal akhlaq. Dan Allah memberikan taufik kepadamu untuk beramal yang baik dan berakhlak yang mulia. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah taufik kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah at-taufik. Nabi Muhammad hanya bisa menyampaikan ini yang hak, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini maksiat, ini taat. Adapun orang itu bisa melaksanakannya ataukah tidak, itu tergantung kepada taufik dari Allah. Allah tadi berfirman dalam akhir surat Asy-Syura, ya, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Itu bacaannya pendek, la tahdi. Sungguh-sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Nabi bisa menjelaskan kebenaran. Nabi bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Namun orang itu bisa mempraktekannya, mengamalkannya atau tidak tergantung kepada hidayah taufik dari Allah. Dan inilah yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, wa innaka la tahdi. Ada ayat yang mirip. Makanya hati-hati kalau ketemu dengan dua ayat ini harus paham. Yang pertama surat Asy-Syura tadi bacanya langsung pendek, la tahdi. Maknanya sungguh-sungguh engkau bisa memberikan hidayah. Hidayah apa tadi? Al-irsyad wal bayan. Adapun ayat yang kedua itu bacanya la, panjang. Ya, innaka la tahdi. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, yaitu paman beliau. Nabi Muhammad menyampaikan Islam, kebenaran Islam, at-tauhid, iman yang benar kepada paman beliau. Namun paman beliau tidak mau masuk Islam. Ini namanya apa? Nabi Muhammad hanya memiliki hidayatul irsyad. Hidayah taufik hanya Allah. Paham ya? Jadi itu dua hidayah yang berbeda. Dan dari sini kita tahu Nabi Muhammad meskipun tinggi kedudukan beliau ada keterbatasan. Beliau bukan Rabbul Alamin. Beliau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada paman beliau. Bahkan Nabi sendiri diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun dalam asma wa sifat. Kemudian kata Allah, wa wajadaka ailan, ai faqiran, dan dia Allah dahulu mendapatimu dalam keadaan fakir. Fa aghnaka Allah, lalu Allah memberikan kecukupan kepadamu. Bima fataha alaika minal buldan, yaitu dengan Allah memberikan kepadamu penaklukan, kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri kafir. Seperti yang Allah firmankan di awal-awal surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad kemenangan yang nyata. Berbagai negeri-negeri kafir ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memenangkan beliau. Inna fatahna. Ya, sekali lagi ini menunjukkan Allah segala-galanya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah makhluk, beliau manusia, beliau sekali lagi bukan Rabbul Alamin. Kemudian Allah mengatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Untuk dia Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan dia Allah menyempurnakan nikmatnya atas dirimu. Ini ayat juga sama dengan yang kita bahas. Allah menjelaskan bagaimana keistimewaan, keutamaan nikmat yang begitu banyak, perhatian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dari awal yang kita bahas kemarin, mulai Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian ditinggal oleh ibunda beliau, oleh kakek beliau, oleh paman beliau. Allah yang melindungi, Allah yang menjaga. Sampai diutus menjadi nabi, sampai Allah berikan penaklukan, kemenangan-kemenangan yang luar biasa dari arah timur sampai arah barat bumi ini. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana perhatian Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga Allah katakan tadi, Allah ampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Dan Allah mengatakan wa yutimma ni'matahu 'alaik, Allah sempurnakan nikmatnya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah berikan petunjuk yang lurus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegaskan lagi dalam ayat selanjutnya, wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah menolong engkau Nabi Muhammad dengan pertolongan kemenangan yang kokoh. Dan ini sudah kita sampaikan dalam hadis 5 keutamaan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku diberikan pertolongan oleh Allah lewat diturunkannya ketakutan kepada musuh-musuhku perjalanan 1 bulan lamanya. Ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah yang menolong Nabi. Nabi ditolong oleh Allah, maka jangan minta tolong kepada Nabi Muhammad SAW, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad ketika perang Badar, ketika kondisi sangat genting kritis, beliau istighosa kepada Allah. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian, wahai Nabi, wahai para sahabat, istighosa. Istighosa artinya minta tolong di kala sulit, di kala kritis. Nabi Muhammad minta tolong kepada Allah. Maka tidak boleh orang muslim yang mengaku pengikut Nabi Muhammad istighosa kepada Nabi Muhammad, istighosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajadaka ailan ay faqiran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapati engkau Muhammad dalam keadaan ailan, faqiran. Fa aghnaka Allah bima fata alaika minal buldan, Allah berikan kecukupan kepada beliau dengan Allah menaklukkan negeri-negeri kafir untuk Nabi Muhammad SAW. Allati jubiyat laka amwaluha wa kharajuha, yang mana Nabi Muhammad SAW dihalalkan bagi beliau harta rampasan perang. Ini yang sudah kita sampaikan di hadis Sahih Bukhari Muslim juga, 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Diberikan pertolongan tadi.
ya, dengan diturunkan ketakutan kepada musuh-musuh Islam sebulan perjalanan. Yang kedua apa? Dijadikan bumi itu apa? Tempat yang suci dan untuk sholat. Yang ketiga, dihalalkan ghanimah, ini intinya. Dihalalkan harta rampasan perang yang tidak dihalalkan untuk umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang keempat, beliau diberikan apa? Asyafatul udhma di hari kiamat. Dan yang kelima, Rasul SAW diutus kepada semua manusia, sedangkan nabi-nabi sebelum beliau diutus hanya kepada kaumnya secara khusus. Falladhi azala anka hadin naqais sayuzilu anka kulla naqsin. Dan dia Allah yang menghilangkan dari dirimu kekurangan-kekurangan tadi. Dia yang akan menghilangkan dari dirimu segala kekurangan. Walladhi awsalaka ilal ghina wa awaka wa nasaraka wa hadaka qabil ni'matahu bisyukran. Dan Allah yang telah memberikan kecukupan, melindungimu, menolongmu, memberikan petunjuk kepadamu, maka balaslah dengan bersyukur kepadanya. Balaslah nikmatnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ayat ini secara asal berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, namun kata ulama makna secara umum sama. Kita yang juga mendapatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kewajibannya untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi saja diwajibkan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, demikian pula dengan kita. Karena tidak ada satupun manusia kecuali nikmat Allah apa? Sangat amat banyak kepada mereka. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa apa? Menghitungnya. Dan ayat ini juga mirip dengan surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Rasul mentafsirkan sini dalam Sahih Muslim, Al-Kautsar adalah nahrun wa adani rabbi fil jannah. Kata Rasul, Al-Kautsar adalah sungai yang Allah janjikan kepadaku di surga. Lalu apa setelah itu? Fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad nikmat yang luar biasa kepada beliau, Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad fasalli, salatlah ya untuk Rabbmu. Artinya bersyukurlah kepada Rabbmu atas nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya dengan apa? Salat untuk Rabbmu, wanhar, sembelihlah untuk Rabbmu. Yaitu bersyukur dengan mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Inilah sekali lagi ma'asal muslimin, kewajiban setiap manusia. Dia wajib mengetahui yang pertama, nikmat itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidaklah nikmat yang kalian terima kecuali semuanya dari Allah. Kalau kita tahu ini semuanya dari Allah, kewajiban kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya beribadah kepada Allah. Ini yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah sekali lagi Allah memberitahukan kepada beliau nikmat yang sangat luar biasa, di antaranya Al-Kautsar, maka perintah selanjutnya fasalli li rabbika wanhar. Ini sekali lagi meskipun ayatnya awalnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, namun maknanya secara umum sama. Kewajiban manusia bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah luar biasa atas mereka, yaitu dengan cara beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asal muslimin, ayat-ayat tentang masalah wajibnya bersyukur sangat banyak sekali, sebagaimana tentang kewajiban bersabar. Makanya ada kaitan erat antara as-sabr wa syukur. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-iman nisfan. Iman itu ada dua bagian. Iman ada dua bagian. Nisfu sabar wa nisfu syukur.
Separuhnya bersabar, separuhnya bersyukur. Adapun masalah as-sabar ini sudah pernah kita lewati dalam surat Al-Balad, wa tawassau bis-sabri wa tawassau al-marhamah. Ya, kita sudah sampaikan tentang masalah as-sabar. Sekarang masalah asyukru. Kata Imam Ibnu Qudamah, rukun syukur ada 3. Yang pertama tadi, meyakini ini semuanya nikmat dari Allah. Baik nikmat jasmani maupun rohani. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yang kedua, kewajiban manusia untuk memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Seperti dalam ayat akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah maka ceritakanlah, yaitu dengan kita memuji Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dan ini sudah sering kita sampaikan juga, setiap hari banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya, bangun tidur kita mengucapkan apa? Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bisa bangun tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa bangun apa artinya? Fakabir ali arbani wafatihi. Di salati jenazahnya. Nah, ini nikmat diberikan apa? Kesempatan untuk kita hidup, untuk kita banyak beramal saleh. Nikmat dari Allah. Maka apa? Mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah. Ya, karena dialah yang menghidupkan kami setelah mewafatkan, yaitu menidurkan kami. Kemudian kita apa? Makan sarapan pagi, habis makan baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani. Baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan aku apa makan. Demikian pula kita pakai baju. Ya, tiap hari kita pakai baju, ganti baju, ada zikirnya yang itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kasani hada thawb, segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku. Kalau bukan karena nikmat Allah nggak mungkin kita bisa punya pakai. Ini luar biasa sabda Rasul ataupun zikir-zikir yang Rasul ajarkan, mengajarkan kepada kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah al-iman. Iman intinya as-sabar wa syukru. Kata Imam Ibnu Qayyim, iman itu rangkaiannya secara umum adalah qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Itu intinya adalah fi'lun wa tarkun. Melaksanakan dan meninggalkan. Melaksanakan perintah Allah, ini butuh rasa syukur kepada Allah. Meninggalkan larangan Allah butuh apa? Kesabaran. Makanya kata beliau, iman itu ada 2 bagiannya, sabar dan apa? Bersyukur. Makanya Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Istimewa perkara keadaan orang mukmin. Inna amrahu kullu khair. Semua perkaranya baik. In asabat usara syakara fakana khailahu. Jika diberikan kenikmatan, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabat udharra sabara fakana khailahu. Jika diberikan jelekan, musibah, malapetaka, dia bersabar, itu baik baginya. Makanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, unwanu sa'adah thalatha. Cara meraih kebahagiaan ada 3. Resep kebahagiaan ada 3. Ida u'tiya syakara. Jika diberikan kenikmatan dia bersyukur. Wa ida ubtuliya sabara. Jika diberikan musibah, bencana, cobaan, ujian, dia bersabar. Dan yang ketiga, wa ida adnaba istighfar. Dan jika dia berbuat dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Itu 3 kiat meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Sabar, syukur, dan istighfar. Dan 2 tadi, awal yang pertama dan kedua, as-sabr wa syukru, bagian daripada al-iman. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat yang ke-9 Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim maka jangan engkau berbuat sewenang-wenang kepadanya. Kata beliau, walihada qala fa'ammal yatima fala taqhar ay la tusi muamalatal yatim. Ini ada kaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu engkau yatim, wahai Muhammad. Maka sekarang jangan engkau berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim. Ya, fa'amal yatima fala taqhar. Jangan engkau berbuat kejelekan kepada anak yatim. Wala yadik sadruka alaih. Jangan engkau sesak hatimu terhadap anak yatim. Wala tanharhu, jangan engkau menghardiknya, membentak-bentaknya. Bal akrimhu, bahkan muliakan dia. Wa atihi ma tayassara, dan berikan yang engkau miliki, ya, yang mudah bagimu. Wasna bihi kama tuhib an yusna biwaladika min ba'dika, dan berbuatlah kepadanya seperti engkau menginginkan ketika anakmu, keturunanmu itu diperlakukan oleh manusia sepeninggalmu. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini juga berlaku untuk ya kita semuanya. Ketika kita menyadari kita dulunya ya punya banyak kekurangan, sekarang diberikan kecukupan, kelebihan, maka bersyukur dengan kita memperhatikan orang-orang yang dulunya kita sama dengan mereka. Ini diantaranya demikian. Nabi Muhammad SAW dulunya yatim, Allah melindungi beliau. Maka sekarang kata Allah, berbuatlah baik kepada anak yatim tersebut. Dan Rasul telah mencontohkannya kepada kita lewat lisan maupun perbuatan beliau. Rasul mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Kata Rasul, aku dan orang yang memelihara anak yatim seperti ini di surga. Sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Islam sangat perhatian dengan anak yatim. Bahkan di antara 10 hak yang wajib diperhatikan adalah anak yatim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Wa bidil qurba, dan dengan karib kerabatmu. Wal yatama. Ya, Allah sebutkan di antara 10 hak yang wajib diperhatikan, ditunaikan, di antaranya yang keempat, hak anak yatim. Ini sekali lagi karena apa? Faedahnya, keutamaannya luar biasa. Namun sebaliknya, yang mendolimi anak yatim, ancamannya juga berat. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, maka dia memakan api neraka dalam perutnya. Dalam alangkah banyaknya orang-orang yang berkedok yayasan anak yatim piatu, namun ingin untuk makan dari anak yatim piatu tersebut. Bahkan yang korupsi harta anak yatim tersebut luar biasa ancamannya, ya'kuluna fi butunihim nar, naudzubillahi min dzalik. Dan ini juga sekali lagi tadi kewajiban setiap muslim muslimah menghormati, memuliakan, membantu anak yatim. Kemudian kata Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta atau yang bertanya, maka jangan engkau membentak, menghardiknya. Kata Syekh, ay la yasdur minka kalamun lisa'il yaqtadi raddahu an matlubihi binahrin wa syarasati khuluqin. Jangan sampai kalau engkau tidak mau menjawab atau tidak mau memberi, jangan sampai keluar ucapan yang kasar, ucapan yang membentak. Ya, seandainya ada orang yang meminta di sini, nanti akan ada 2 maknanya. As-sa'il di sini ada 2 maknanya, yang bertanya tentang ilmu agama khususnya, dan yang meminta harta. As-sa'il. Makanya ada 2 maknanya tadi. As-sa'il, adapun orang yang bertanya atau yang meminta. Bertanya di sini maksudnya bertanya ilmu agama atau yang meminta harta, meminta uang. Maka jangan engkau menghardiknya, membentaknya. Kalau engkau nggak bisa menjawabnya, kalau engkau tidak sempat menjawabnya, atau kalau engkau tidak bisa memberi, jangan berkata yang kasar.
Bal atihi ma tayassara indaka. Kalau dia minta harta, berikan sesuai dengan kemampuan kalau memang layak untuk diberi. Nanti akan ada perincian sedikit. Auruddau bi ma'ruf wa ihsan, atau tolak dengan cara yang baik. Ini kalau memang orangnya layak untuk diberi. Kalau Anda nggak mampu memberi, maka apa? Tolak dengan cara yang halus, yang lemah lembut. Kemudian kata Syekh, wa yadkhulu fi hadza as-sa'il lil mal was-sa'il ilmi. Kata beliau, as-sa'il di sini ada dua maknanya, yang meminta harta dan yang bertanya ilmu atau meminta ilmu, ya. Maka kata Syekh, wali hadza kana al-muallim ma'muran bi husnil khuluq ma'al muta'allim. Oleh karena itulah seorang guru juga diperintah berakhlak mulia. Jadi yang disuruh beradab, jadi yang disuruh berakhlak, bukan hanya murid, guru juga harus berakhlak, harus juga beradab. Di antaranya di sini, kalau ada yang bertanya dari santri, dari murid, dari yang hadir, jawab dengan baik, ya. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir juga, kata beliau, ayat ini umum, yadkhuluhu at-takhsis. Namun ada pengkhususan. Secara umum demikian. Kalau ditanya, diminta, kalau nggak bisa memberi, jawab dengan lemah lembut. Kecuali kata beliau, kalau yang tanya atau yang meminta itu memang nggak layak untuk diberi, nggak layak untuk dijawab. Contoh misalnya ada pengemis, ya, dan ini sudah rahasia umum, ya, di sebagian tempat, ya. Sebelum datang ngemis di perempatan, parkir mobil dulu di. Iya, yang ngasih pakai sepeda ontel, yang minta pakai apa? Maka seperti ini nggak layak dikasih. Kalau bisa nasihati, dibentak kalau bisa. Ngapain sampai apa? Minta-minta sampai sudah kaya, kerja yang baik, nggak ada masalah. Ini kata Syekh Muhammad Utsaimin, iya, secara asal kalau orang itu memang cacat mungkin atau emang layak dikasih, kalau mungkin nggak bisa dikasih, maka apa? Jawab dengan lemah lembut. Namun kalau orangnya memang nggak layak dikasih, ya masih muda, masih, ya, atau mungkin tadi kaya namun minta-minta, sudah apa? Hobinya minta-minta, jangan dikasih. Kalau bisa tadi, ya, dinasehati, atau mungkin kalau bisa dikasih tidak ada masalah. Ya, demikian pula yang bertanya tentang ilmu agama. Kata Syekh Utsaimin, secara asal jawab dengan baik. Kalau nggak bisa, jawab juga dengan yang baik. Tapi kalau orang itu tanyanya nyeleneh, tanyanya ada udang di balik rempeyek, atau ada maksud yang jelek atau berlebih-lebihan dalam bertanya, perlu dikasari. Ya, sebagaimana Imam Malik rahimahullah, ketika ada orang tanya, kaifastawa, bagaimana Allah itu istawa, tinggi di atas arsy, beliau tidak alus-alusan kepada orang itu, akhrijhu, keluarkan dia dari majelis. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang bernama Sabigh bin Isli bertanya tentang mutasyabihat dalam ayat Al-Quran, maka apa? Beliau panggil, beliau siapkan pelepah kurma, ketika sudah di depannya dipukul sampai bercucuran darah. Artinya yang bertanya itu macam-macam. Anas ajenas, manusia yang bertanya macam-macam, modelnya, niatnya dan sebagainya. Maka tempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya, lembuti yang memang layak dilembuti, kasari yang layak untuk dikasari, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasul dan juga para salaf. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini secara umum pemahaman ayat wa ammasa ila fala tanhar. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.